dan Ibu Indra Bapak Ibu panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karantina rahmat hidayah dan inayah dumateng kula panjenengan sami sehingga siang menika kita saged makempal bermuajah di Purwo kali desa Kademangan. Allah Mas. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, bahwasanya Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada acara pembinaan bakal kami. Ini kalau nggak salah kita sudah yang ketiga kalinya. Ketiga setelah ini ya, yang pertama itu sosialisasi. oh iya, yang sosialisasi. Ya, yang ketiga mungkin kalau untuk secara saya lihat secara progres mungkin masih kalau saya itu namanya masih kurang dari ekspektasi saya, Mas. Jadi saya juga mungkin kurang juga memonitor deh. Jadi mungkin harusnya memang ini juga evaluasi buat saya ya, skill-skill memonitor dalam artian juga seperti yang kemarin itu kayak ininya kan sudah dicetak nih, perasa-perasanya cuman belum dipasang. Terus ya ada lagi juga di PR yang kemarin itu sama apa itu ya? Oh ya itu. Berita acara perubahan pengurus. Itu tapi yang jenengan sudah punya formnya ya? Formnya sudah dikirim aja kan? Nah itu jadi mungkin selama kemarin seperti yang terakhir kita ketemu ya Pak ya? Lokasi itu sudah walaupun masih 50%. Jadi senantiasa mohon arahan karena memang ibaratnya bayi itu apa itu tas pelatu atau lebah ini dan sering dan terus supados IPA bisa dengan bisa Kali sosialisasi saya tambah satu lagi, saya 4 kali malah ketemu waktu kirim ya Pak ya. Waktu kita non formal dulu ya Pak ya. Nah itu yang sudah kita lakukan. Alhamdulillah pengurus IPA Tirtamukti sampai dengan saat ini masih bisa kompak ya Pak ya. Insya Allah nanti kedua belakangnya bisa lebih kompak. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan kita, sebagai suri teladan kita dalam melaksanakan ibadah, dan semoga kita tetap menjadi umat Nabi Muhammad SAW dan syafaatan Nabi Muhammad SAW nanti pada hari kiamat. Nah dalam aspek kelembagaan, alhamdulillah struktur pengurus IPA Tirtamukti sudah ada. Sebelum kita melakukan pembinaan ini, itu sudah dilakukan oleh diawali dari Bu Indah beserta tim untuk melakukan legalitas pada IPA Tirtamukti. Namun demikian legalitas itu ada perubahan ya Pak ya, yang rencananya itu pun nanti akan kita lakukan nota perubahan ke notaris. Alhamdulillah sementara ini konsep draftnya sudah ada di Mas Jaka, tinggal tindak lanjut aja kan itu Pak ya. Setelah misalkan pengurus itu sudah komplit sesuai dengan keinginan panjenengan, harapan saya nanti pengurus itu paling tidak mengadakan agenda rapat kan itu Pak ya. Ya Pak ya. Harapan saya rapat itu enggak usah banyak-banyak. Rapat utama mungkin 1 tahun 3 kali saja misalkan. Menjelang musim tanam 1, musim hujan, menjelang musim tanam 2,
menjelang musim tanam 3. Itu saja Pak. Ya. Sehingga dari situ nanti ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada musim hujan itu apa, musim tanam 1 itu apa, musim tanam atau musim kemarau 2 itu apa. Kira-kira itu aja inventarisirnya. Nah, setelah itu Bapak melakukan aksinya di lapangan untuk menjawab permasalahan bagi anggotanya, kan itu Pak ya. Harapan saya itu rutin tetap dilakukan Pak ya. Jadi 1 tahun Bapak punya agenda pertemuan dengan pengurus dan perwakilan anggota paling tidak 3 kali. Selain itu Bapak juga punya agenda rapat dengan dinas instansi terkait, ya Pak ya. Dengan pertanian, kalau dengan pertanian kan agak sering Pak ya. Dengan PPL itu kan sering Pak ya. Nah Bapak walaupun misalkan di situ mengatasnamakan Potan, harapan saya HIPA Tirtomukti itu juga terlibat. Karena apa? Potan tanpa dilayani panjenengan itu tidak bisa berjalan dengan baik. Ya Pak ya. Karena untuk pengaturan air irigasinya tetap jenengan yang memegang komandonya. Harapan saya seperti itu Pak. Tetap dibuat rutin, agenda rutin. Sementara ini Nun Sewu, kalau rapat HIPA Tirtomukti 1 tahun berapa kali Pak kira-kira? 2 kali. 2 kali. Tengah formal. Harapan saya diformalkan kira-kira situ. Jadi pada saat menjelang musim tanam, musim hujan, ya itu nanti diformalkan Bapak undang HIPA kemudian Potan. Sesuai dengan tadi yang kita diskusikan, buatlah pola tanam, jadwal pola tanam atau jadwal budidaya yang disepakati bagaimana. Karena tadi kita punya kendala masalah ketersediaan air, kita juga punya kendala ketersediaan peralatan, traktor, nanti juga ketersediaan pada pekerjanya kan kira-kira gitu Pak ya. Kalau misalkan itu bisa dijadwalkan dengan baik, insya Allah 3 faktor produksi itu nanti bisa terkoordinasi dengan baik, kan itu Pak ya. Ada air, peralatannya tidak ada misalkan itu ya tidak bisa. Traktornya mau turun ke lapangan tapi airnya tidak ada juga tidak bisa. Makanya kita harus itu ya Pak ya, buat pola, kita buat pola seperti itu. Nanti mungkin kalau pola itu ya evaluasinya kalau sekarang kan sudah berjalan ya Pak ya, mungkin tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tukirin sebagai Ketua HIPA Tirtomukti Desa Kademangan, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Setelah kami dikunjungi dari PUSDA Kabupaten Malang, sekaligus menerima arahan dari narasumber di pertemuan yang pertama, ternyata banyak pekerjaan rumah yang harus kami lakukan. Yang pertama adalah penyempurnaan buku anggota, terus menggali pengetahuan tentang iuran dari pengurus dari HIPA atau IPAIR, terus penyempurnaan tentang administrasi yang selama ini belum kami laksanakan secara maksimal. Dan untuk langkah-langkah yang pertama, berikutnya kami akan segera menyempurnakan administrasi tentang yang pertama adalah buku anggota, sekaligus menentukan besar
ya, IPAIR atau iuran pungutan HIPA, dan juga meningkatkan kinerja daripada pengurus HIPA. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan tuh memang petani-petani tradisional yang istilahnya mengandalkan gotong royong, cuma secara kepengurusan ini memang belum terlalu kuat gitu. Jadi memang ada orang yang disebutkan, yang dituju untuk sebagai pengatur gini-gini gitu. Tapi untuk kedepannya kan memang harus ada yang muda juga gitu Pak. Kecil, tapi harus diinventarisir kan kira-kira itu Pak. Terus saya mudah-mudahan ya Pak. Ada tahunannya tuh, nggak tahu tahun kapan masuk ke kamu. Sudah dia membuat skot balok sendiri, diskon sendiri gitu Pak. Sehingga rencana tata tanam juga misalkan kayak gitu. Sementara ini kesulitan lo nggak kira-kira anggota panjenengan untuk memulai tanam kira-kira? Maksudnya memulai tanam padi, misalkan melakukan pengolahan lahannya dan lain-lain kira-kira? Nggak ada kesulitan ya. Serempak, cenderung serempak anggota kira-kira. Kalau iya, sudah mulai implementasikan dengan berapa luas yang tanam padi, berapa yang luas tanam ini, tanam tebu dan lain-lain. Sementara ini kan jarang ada catatan kan? Itu nanti kita buat catatan. Sampai foto catatan. Itu Pak Sugeng punya kayaknya rencana tata raya itu nanti dikasih Pak Sugeng. Ada peta pun ada tuh, skema operasinya juga. Tak tunggu nanti siap ke sana, tapi tak tunggu. Nggak teko-teko sampai hari ini. Ada kok masuk, ada macam-macam kan ya. Enak. Tapi kalau daerah sini memang udah dari dulu juga daerah yang atas-atas itu kan memang kecil-kecil Pak. Kadang itu nggak serempak juga gitu. Jadi ya memang satu itu banyak yang tuntutan lah istilahnya atau gantian, cuma yang di sini yang lain alatnya dikit itu sudah berjalan. Ya bisa terkoordinir ya Mas ya. Dengan tahu oh anggota saya saat ini yang tanam tadi berapa, berapa. Harapan saya bisa seperti itu gitu loh Mas ya nantinya. Ya nanti emang kita perlahan tapi pasti kita harus itu. Kuncinya dari mana? Dari buku anggota itu tadi. Dari buku anggota ada luasan baku sawahnya kan kira-kira itu ya. Kemudian nanti tergambar dalam peta. Petanya saya kebetulan kepinginnya yang peta kawasan yang dimiliki oleh desa. Ya, kalau peta yang dimiliki oleh desa itu kan mana daerah pemukiman, mana daerah sawah, nah itu kan kelihatan. Tapi kalau misalkan dengan Google aja kan tidak kelihatan. Ya, nanti saya minta ke Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manugul Yakin sebagai Ketua HIPA Margo Santoso, Desa Ngajum, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang setelah kami melakukan sosialisasi dan pembinaan dari dinas. Alhamdulillah kami dapat perkembangan dan evaluasi juga tentang kegiatan selama di kepengurusan HIPA. Dan kedepannya semoga kegiatan-kegiatan ini mulai dari keanggotaan, inventarisasi dan lain-lain bisa berjalan dengan lancar dengan bantuan dari dinas-dinas terkait. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.